pada sesi pemaparan materi yang bertemakan nutrisi pasien dan survivor kanker pada anak. Untuk seluruh peserta, saya ingatkan sekali lagi, silakan menuliskan pertanyaan di kolom chat. Ini udah ada 6 pertanyaan, ada juga yang sudah raise hand. Sudah nggak sabar ini dok, ya. Selain tanya jawab selain akan dijawab oleh dokter, juga akan ada hadiah bagi penanya yang terpilih, ya. Dan juga ada hadiah untuk peserta yang melakukan selfie atau screenshot dan mempostingnya di Instagram. Mari kita perlihatkan semangat dan dukungan kita pada upaya sosialisasi dan membantu pengobatan anak dengan kanker di Indonesia. Pak Bram, sebentar, saya tadi lupa. Sebagai Pak Bram, ya? Boleh sebentar nggak? Tadi saya lupa, ya, Bu, dan terima kasih sama silakan. Ibu Titi Sari Ahmadi yang mendesain seluruh ini nih, background virtual, leaflet virtual, hebat sekali beliau ini, Bu Titi Sari, makasih ya. Sama juga sama sohibnya, Bu Yeti Supartini. Terima kasih. Ibu Nino Lukman juga terima kasih yang sudah selalu memberi arahan, memberi masukan-masukan yang baik. Terima kasih. Luar biasa. Ya, baik, Bu Rahmi sangat perhatian pada kita semua. Terima kasih pada semuanya. Sebagai pengantar, saya akan membacakan sedikit kurikulum vitae dari narasumber kita hari ini, yaitu Dr. Ririn Haryani, spesialis gizi klinik. Beliau dilahirkan di Pacitan 28 Januari 1966. Pendidikan dokter ditempuh di Universitas Airlangga Surabaya, spesialis gizi klinik dan S3 ditempuh di Universitas Indonesia. Pekerjaan saat ini adalah Ketua SMF Gizi Klinik dan Kepala Instalasi Gizi Rumah Sakit Kanker Darmais. Langsung saja kita simak pemaparan dari Dr. Ririn. Dipersilakan waktunya 45 menit, Dok. Silakan. Ya, terima kasih Pak Bram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Ibu Rahmi, Ibu Dewi, Ibu Retno, Ibu Aris, dan seluruh pengurus YUAI, serta Bapak Ibu peserta webinar di seluruh Indonesia. Terima kasih pada kesempatan ini saya bisa diberi waktu untuk berbagi sedikit tentang bagaimana nutrisi pada pasien dan survivor pada anak. Nah, ya. Jadi slide sebelumnya kita ketahui bagaimana kejadian kanker pada anak. Tadi dari sebelumnya sudah dijelaskan juga. Ini salah satu dari jurnal dari Surabaya, didapatkan 68,7% kanker itu diderita oleh anak laki-laki. Kemudian jenisnya adalah leukemi, osteosarkom, abdominalsarkom, dan yang lainnya adalah neuroblastom, KNF, dan hepatoma. Jadi yang terbanyak adalah leukemi sebanyak 51,9%, kemudian osteosarkom. Slide. Nah, bagaimana kejadian kanker di dunia? Ini dilaporkan sebanyak 300.000 kanker anak dilaporkan terjadi per tahun. Kemudian untuk kesembuhannya juga dilaporkan bahwa 80% pasien ini bisa sembuh, terutama di negara-negara dengan per kapita yang tinggi, dan 20% pada pasien kanker di negara dengan pendapatan per kapita menengah dan rendah. Nah, kanker pada anak berbeda dengan dewasa. Nah, ini yang perlu kita perhatikan juga, karena jenis kankernya berbeda. Kalau pada dewasa biasanya yang banyak kan payudara, kemudian serviks, paru. Nah, pada kanker anak ternyata berbeda. Yang paling banyak seperti sebelumnya yaitu leukemi, seperti itu. Nah, kanker anak ini relatif jarang, sehingga butuh perhatian khusus dan kerjasama tim untuk tata laksananya. Karena apa? Karena anak masih menjalani tumbuh, kemudian berkembang, dan pubertas. Kalau dewasa semua sudah dilalui. Jadi anak-anak ini kita selain karena kankernya juga diperhatikan untuk proses-proses tumbuh, kembang, dan pubertas. Slide. Slide. Nah, sekarang bagaimana pentingnya gizi pada pasien kanker anak maupun survivor? Nah,
pada saat kondisi baik, pasien-pasien anak ini mampu melawan infeksi dan mentoleransi efek samping terapi yang dijalankan, baik itu kemoterapi maupun radiasi. Karena dengan gizi yang baik, pasien bisa mempertahankan fungsi tubuh. Ini walaupun dengan lagi sedang terapi, masa penyembuhan, ini anak-anak masih bisa beraktivitas dengan semua, masih bisa bermain seperti itu karena fungsi-fungsi tubuhnya masih berjalan dengan baik. Kemudian mendukung aktivitas. Nah, ini juga aktivitasnya kita harapkan walaupun menjalani terapi, aktivitasnya juga tidak berkurang seperti itu. Berbeda dengan kalau yang gizi buruk seperti itu. Kemudian mendukung proses penyembuhan. Nah, ini dari beberapa penelitian juga banyak nih. Kalau gizinya baik, ternyata pasien-pasien bisa mentoleransi efek samping yang terjadi, baik itu kemo maupun radiasi. Kemudian juga tahan terhadap efek samping seperti itu, jadwal terapi tidak memanjang, yang kita harapkan ini jadi setiap 3 minggu harus masuk, karena kalau kondisinya tidak baik, kita perbaiki dulu nanti keadaan umumnya. Kemudian dapat, apa ya Pak, ini yang terakhir ini kurang jelas nih di sini itu. Nah, slide. Nah, adakah hubungan gizi dengan kanker pada anak? Ini dilaporkan bahwa 5-50% anak dan remaja dengan kanker mengalami gizi kurang saat terdiagnosis kanker. Jadi kita bayangkan bahwa anak-anak yang belum diterapi aja udah seperti ini tingginya. Ini bukan anak-anak aja, orang dewasa pun akan juga tinggi untuk malnutrisi ini sebelum didiagnosis, sama seperti anak-anak. Nah, dilaporkan bahwa kurang gizi bisa meningkat 40-80% pada saat menjalani terapi. Nah, kurang gizi ini akibat yang terbanyak adalah karena asupan makan, baik itu energi, protein yang kurang pada saat pasien sedang menjalani terapi. Selain itu juga proses perjalanan penyakitnya sendiri, karena penyakit juga terus berkembang seperti itu. Slide. Nah, ini salah satu gambar hubungan status gizi dengan lama anak pada kanker. Jadi ini dilihat di sini bahwa gizi yang baik ini anak survivalnya lebih tinggi daripada yang malnourished yang gizi buruk. Jadi anak-anak yang baik, nah kita harapkan nih kita support untuk dapat menjalani terapi sehingga nanti kualitas hidupnya, survivalnya sesuai dengan yang kita harapkan. Right? Nah, sekarang apa dampak malnutrisi ini sendiri? Ini ada beberapa nih yang perlu Ibu Bapak ketahui sehingga nanti seberapa pentingnya sih nutrisi ini. Jadi kalau pasien-pasien dengan malnutrisi dia akan meningkatkan terjadinya infeksi, kemudian meningkatkan komplikasi pasca operasi pada pasien-pasien yang dioperasi, kemudian menurunkan toleransi terhadap terapi baik itu kemo maupun radiasi. Nah, dari semuanya ini nanti akan meningkatkan cost atau biaya nih pada pasien-pasien itu, kemudian menurunkan performa status yang tadi itu anak-anak yang gizinya kurang, tentunya kurang ceria, lemes seperti itu, kemudian bermasalah sosial, yang semuanya akan berdampak pada kualitas hidup. Tentunya kita harapkan kualitas hidup anak-anak ini akan berjalan dengan baik. Slide. Nah, akibat kurang gizi pada jangka pendek ini kalau Bapak Ibu yang putranya mengalami, ada yang mengalami mungkin dia akan terlihat kurus, otot-ototnya mengecil, kemudian tidak tahan terhadap efek samping terapi seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan, kemudian penurunan respon terhadap terapi, kemudian jadwal terapi yang memanjang nih yang sering kita tidak harapkan ya Bapak Ibu ya. Jadi harusnya masuk udah kemo, perbaikan dulu. Nah, ini yang akan terjadi. Slide. Nah, ini juga anak-anak akan lemas, kemudian hasil laboratorium tidak normal, biasanya kita HB-nya berapa ya, ininya berapa, lekonya. Nah, itu kan Bapak Ibu sebelum ini biasanya udah bernaik-naik seperti itu. Kemudian memperlama rawat di rumah sakit, yang ini kita tidak harapkan juga karena anak-anak biasanya bisa depresi nih kalau lama di rumah sakit. Kalau di rumah kan bisa bercanda dengan keluarga, ceria dengan adik kakak, apalagi masa-masa pandemi sekarang ini kita tidak ada kunjungan seperti itu. Jadi itulah kalau gizinya baik kita harapkan cepat untuk pulang ke rumah. Kemudian risiko infeksi naik dan ujungnya adalah kualitas hidup yang menurun. Slide.
Nah, untuk yang jangka panjang kita juga tidak harapkan, oleh karena itu dari awal kita sudah harus perbaiki nih malnutrisi. Malnutrisi kronik ini akan mengganggu pertumbuhan, kemudian perkembangan anak terganggu, kemudian ketahanan hidup juga akan menurun, dan tingkat kematian akan meningkat. Juga pada anak-anak akan bisa mengalami gangguan pertumbuhan tulang dan kualitas hidup akan menurun. Slide. Nah, jenis kanker yang berisiko tinggi untuk terjadinya malnutrisi adalah stadium lanjut pada kanker-kanker ini yang mendapat terapi intensif, terutama kemudian Wilms tumor stadium yang 3-4, neuroblastom, rhabdomyosarkom, Ewing sarkom, osteosarkom, leukemi, non-Hodgkin, dan yang pasien-pasien yang menjalani transplantasi. Karena itu kami harapkan biar walaupun berisiko tinggi, tapi kalau dengan dukungan nutrisi yang baik kita harapkan untuk mencegah malnutrisi. Slide. Nah, penyebab kurang gizi apa saja nih yang banyak terjadi adalah jenis kankernya tadi itu. Ada beberapa yang memang lebih berisiko terjadinya malnutrisi. Kemudian stadiumnya juga lebih awal lebih baik. Kemudian gangguan makan dari efek samping, kayaknya hampir semua pasien ini mengalami efek samping dari kemo, radiasi maupun operasi yang dijalankan. Slide. Nah, sekarang apa dampak kemoterapi dan terapi agresif terhadap pasien ini? Ini Bapak Ibu yang putra-putrinya sudah pernah mengalami kemoterapi biasanya sudah mengalami. Jadi biasanya kenapa? Karena kemo ini membunuh sel yang sedang membelah cepat biasanya, termasuk sel-sel saluran cerna. Jadi bukan hanya sel kanker, tapi sel-sel yang sehat lainnya pun ikut terbunuh. Sehingga terutama pada yang sel-sel saluran cerna ini tidak bisa menyerap nutrien dengan baik. Nah, efek samping kemoterapi yang sering terjadi, ini anak-anak tidak nafsu makan, ini sangat mengganggu asupan gizi yang berdampak pada malnutrisi. Kemudian sariawan juga, kita bayangkan sariawan satu aja sakitnya seperti apa ya, kalau ini lebih banyak lagi. Kemudian mual, walaupun sudah dikasih anti mual tetap aja ada yang mual muntah. Kemudian diare bahkan konstipasi. Jadi ada bermacam-macam karena tadi itu saluran cernanya juga mengalami gangguan. Kemudian perubahan rasa kecap, ini baik sebelum terapi mungkin sudah terjadi, makanya terjadi malnutrisi. Tadi ada yang sebelum terdiagnosis seperti itu. Slide. Nah, pilihan gizinya seperti apa? Yaitu berdasarkan berat badan dan tinggi badan. Nanti diukur di kurva kita bisa anak ini masuk gizi kurang, gizi buruk, atau normal ataupun obes. Nah, untuk kebutuhannya ini disesuaikan dengan tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, serta ini penyakitnya apa. Nah, kebutuhan ini nanti kita hitung. Jadi nanti diberikan nih selama pasien masih bisa makan secara oral dengan mulut, kita memang optimalkan lewat mulut. Tapi kebanyakan pasien kan ada mual, muntah, seperti itu. Nah, apabila memang kurang dari 60% atau 50% dari asupan, sebenarnya kita rekomendasikan untuk pasang selang ini. Tetapi memang tidak mudah, kadang-kadang masih bisa makan, sebetulnya kan makannya sedikit. Nah, sebenarnya untuk Bapak Ibu yang nanti rekomendasikan untuk pasang selang, sebenarnya ini juga untuk memperbaiki nutrisi itu dengan memberikan nutrisi yang lewat tadi selang, kita harapkan kebutuhannya terpenuhi seperti itu. Nah, pada pasien-pasien tertentu biasanya juga nggak bisa makan, nggak bisa pakai NGT, nah itu juga bisa dengan infus parenteral. Jadi nanti kita memberikan nutrisi kebutuhan ini sesuai dengan keadaan pasiennya. Slide. Nah, nutrisi apa sih yang dibutuhkan pada anak dengan kanker maupun pada anak-anak dengan survivor nih adalah gizi seimbang. Nah, gizi seimbang itu apa saja? Slide. Nah, ini gambar-gambar kayaknya gambar tumpeng ini udah sering ya Bapak Ibu lihat ya di ini, dan kita tidak bosen-bosennya karena inilah dasarnya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Jadi kebutuhannya ini tetap pedoman gizi seimbang yang saat ini adalah kita makan yang paling banyak ini adalah sumber karbohidrat. Jadi kita gizi seimbang itu terdiri dari sumber karbohidrat, kemudian protein, lemak, vitamin, dan mineral.
seperti itu. Jadi yang terbanyak adalah sumber karbohidrat, ini sebagai sumber energi, karena pada anak-anak yang dengan lagi terapi kita membutuhkan energi yang lebih banyak. Kemudian ini yang atasnya yang lebih sedikit lagi adalah buah dan sayur sebagai sumber vitamin dan mineral. Nah, atasnya lagi adalah ini protein, ini yang jangan sampai ketinggalan karena inilah yang dibutuhkan untuk perkembangan, untuk membangun, untuk memperbaiki sel-sel yang rusak dengan kemoterapi tadi. Kemudian yang paling ujung, paling pucuk itu walaupun sedikit tetapi tetap kita butuhkan, yaitu seperti minyak, kemudian garam dan gula. Jadi semua itu kita butuhkan untuk memenuhi gizi, baik itu pada pasien yang sedang menjalani terapi maupun pada pasien yang survivor. Jadi kita tetap berpedoman seperti ini. Nah, ini di pinggir-pinggirnya ini ada juga nih, apa ya ini ya gitu ya. Ini adalah mencuci tangan. Jadi harus hidup bersih. Apalagi sekarang nih masa pandemi. Jadi kita tetap harus cuci tangan nih sebelum ada pandemi. Dalam pedoman gizi seimbang juga sudah harus cuci tangan. Kemudian ini di sini harus aktivitas fisik. Nih, berjalan, bermain, anak-anak kita harapkan walaupun dengan terapi, kalau gizinya baik bisa masih beraktivitas. Kemudian memantau berat badan nih, kita memang untuk memantau seperti apa gizinya. Kemudian jangan lupa juga nih, kadang-kadang sering dilupakan minum air putih. Inilah pedoman untuk anak-anak mau yang sedang terapi maupun yang survivor. Right? Nah, jadi secara singkatnya adalah seperti ini. Yang pertama, perpaduan gizi seimbang ini perpaduan antara konsumsi aneka ragam makanan harian. Nah, ini terdiri dari yang seperti itu, beraneka ragam, berjenis-jenis warna, berjenis-jenis makanan. Kadang-kadang pasien, dok ini brokoli bagus, setiap hari brokoli. Padahal setiap jenis makanan Anda mempunyai nutrisi, vitamin maupun protein, sumber protein yang berbeda-beda. Kemudian warnanya juga antioksidannya berbeda-beda. Jadi kita bervariasi, beraneka ragaman. Nah, ini tergantung juga nih kan saat ini ada seluruh Indonesia ya ini. Jadi bisa disesuaikan dengan keadaan di mana Bapak Ibu sekarang tinggal. Bisa yang di Irian seperti itu kan biasanya makannya makan ubi itu sebagai pengganti karbohidrat. Jadi tidak masalah. Jadi bukan hanya harus nasi seperti itu. Jadi ini disesuaikan dengan kondisi pasien, keadaannya pasien. Ini yang penting komposisi tadi dipenuhi, kemudian beraneka ragam. Kemudian kebiasaan hidup bersih. Nah, ini bukan hanya yang sekarang pada masa pandemi, jadi pada saat hidup bersih juga harus cuci tangan. Kemudian juga hal makanan ini harus diperhatikan ini food safety-nya, keamanan pangannya. Ini anak-anak biasanya nih kalau pengalaman di Darmais juga anak-anak kan susah makan nih. Nah, diberikanlah di sepanjang jalan ini. Kemarin juga ada, dok nanti jangan lupa ya nih sepanjang jalan sebelah Darmais. Iya betul. Jadi ini juga ibu-ibu, ini yang di Darmais ya kan, ibu-ibu mungkin banyak juga pasien di sini. Jadi mohon diperhatikan untuk kebersihannya terutama anak-anak yang sedang menjalani terapi. Karena pada anak-anak yang sedang kemo tetap kita jaga untuk kebersihannya, imunitasnya. Jadi untuk yang di luar kami tidak bertanggung jawab ya, tidak tahu seberapa bersihnya, seberapa cara mengolahnya seperti apa untuk yang di luar-luar Darmais seperti itu. Jadi mohon diperhatikan juga untuk keamanan pangannya nih, bukan hanya tadi jumlahnya, beraneka ragamnya, tetapi juga yang cara masaknya gitu. Nah, kemarin juga gimana untuk cara masaknya biar untuk yang terbaik. Nah, jadi beberapa untuk menghindari untuk risiko kan untuk kanker ini juga jangan yang dibakar-bakar. Kemudian juga hindari yang makanan yang dengan pengawet-pengawet, yang olahan-olahan itu sedapat mungkin kita tidak konsumsi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah dalam gizi seimbang ini selalu beraktivitas baik fisik ataupun olahraga. Nah, sekarang olahraga ini kan anak keterbatasan, mungkin tidak harus di luar, di rumah juga bisa. Jadi aktivitas fisik
Itu tetap karena dengan beraktivitas anak-anak biasanya lebih segar, lebih ceria. Nah, nafsu makannya biasanya juga lebih tinggi daripada yang tidur-tiduran aja, nonton TV aja. Biasanya akan seperti itu. Bermain dengan mungkin dengan keluarga di rumah, kalau di rumah sakit dengan teman sebelah, seperti itu masih bisa. Kemudian adalah rutin timbang badan untuk mengetahui status gizinya. Slide. Nah, konsumsi aneka ragam pangan ini tadi itu sudah saya ceritakan, yaitu setiap kali makan itu harus ada makanan pokok sebagai sumber karbohidrat. Kemudian harus ada lauk protein yang kadang-kadang dilupakan. Jadi pasien-pasien, Ibu anaknya bisa makan ya berapa? Udah Dok makan. Makanya apa? Nasi doang sama kuah sup gitu. Padahal inilah sumber protein yang tadi ikan, ayam itu nggak mau, nah ya sudah seperti itu. Kemudian sayur, buah, nah pada masa pandemi ini juga sangat diperlukan nih sebagai sumber vitamin, mineral yang sangat kita perlukan untuk daya tahan tubuh selain sumber protein ini. Kemudian juga batasi, kita tetap membutuhkan gula tetap, garam tetap, minyak tetap, karena anak-anak kita masih memerlukan untuk tumbuh dan berkembang. Walaupun memang pola makannya yang memang harus diperbaiki. Nanti kita tetap perlu minyak, makanya goreng-goreng semua yang di luar yang kita tidak tahu itu udah berapa kali goreng. Nah itu. Jadi dari beberapa penelitian juga pernah ternyata tinggi lemak nih anak-anak di sini yang kurang sayur buah nih rendah serat semua. Nah itu akan berdampak pada kesehatan di kemudian hari. Slide. Nah, ini contoh makanan pokok nih. Ini bisa Bapak Ibu, bukan hanya nasi sebetulnya kalau anaknya lagi nggak mau nasi, boleh roti. Kemudian boleh ubi sesuai dengan boleh jagung gitu ya. Boleh roti kentang ini. Jadi bisa disesuaikan dengan anak-anak sekarang pengen apa. Nah, silahkan dipilih. Slide. Nah, ini sumber protein. Jadi ini bermacam-macam ada daging, ayam, ikan, udang, seafood boleh Dok, boleh saja, telur ini ya. Nah ini juga ada sosis, ada ini. Nah ini juga ini sosis-sosis yang kita hindari ini yang memang dengan pengawet, yang memang dengan pewarna, yang memang dijual, yang itu memang sebaiknya dihindari. Tetapi kalau memang Ibu bikin sendiri, silahkan saja dengan yang sehat seperti ini yang bisa bikin sendiri ya daging ini untuk bikin burger seperti itu. Tapi kalau yang udah di ini biasanya daging merah yang diawetkan, yang itu kita hindari. Slide. Nah, ini juga selain yang lauk yang hewani, nabatinya jangan lupa ibu-ibu. Jadi tahu, tempe, anak-anak harus diperkenalkan dari kecil biar senang nih. Dan memang butuh kacang-kacangan. Nih, mungkin ini nggak banyak yang di sini ya, kacang merah, mungkin kacang poro, kacang sesuai dengan daerahnya masing-masing. Ini memang harus diperkenalkan sejak kecil. Memang tidak mudah untuk anak, tapi paling nggak diperkenalkan sedikit-sedikit. Kemarin ada, oh iya tempe dibikin nugget tempe. Nah itu juga bisa sebenarnya salah satu ide yang menarik untuk anak bisa ya makan protein hewani, nabati. Slide. Nah ini sayur mayur nih kalau dilihat sangat menarik sebetulnya. Jadi anak-anak lihat nih adik mau makan apa nih? Ada merah, hijau, kuning. Nah ini sebetulnya harus bervariasi. Jadi bisa merah, hijau, kuning. Nah setiap sayur ini, setiap warna akan membawa nutrisinya sendiri-sendiri. Oleh karena itu harus bervariasi, bermacam-macam. Karena kadang-kadang ada informasi nih Dok, wah ini bagus. Setiap hari wortel bagus nih Dok, setiap hari wortel. Nah, seperti itu. Itu yang kita disarankan. Jadi harus setiap hari itu harus bervariasi sesuai dengan menunya Ibu apa nih rencananya. Mungkin bisa dibikin menu dengan anak-anak. Pada saat pandemi ini kan banyak waktu di rumah masak-masak seperti itu. Slide. Nah, ini buah juga sama nih. Jangan lupa selain sayur dan buah ini sangat diperlukan. Nah, ini juga anak-anak biasanya memang agak susah untuk mulai makan sayur, buah, tapi harus dibiasakan nih mulai sekarang. Yang dulu ya sudahlah nggak makan buah, nggak makan sayur. Nah, sekarang ini
ada masa pandemi dan untuk selanjutnya memang untuk pola makan yang sehat, waktunya untuk memulai makan buah dan sayur yang lebih banyak. Slide. Nah, apabila makanan ini putra putri Bapak Ibu kurang optimal, makan yang tadi itu kan bisa makan nasi biasa biasanya. Kalau memang susah bisa untuk tim atau bubur. Nah, lauknya bisa dicincang seperti itu. Jadi kita modifikasi makanan ini sebenarnya bisa dengan bervariasi tergantung kondisi anak yang tadi stomatitis banyak ini ya, yang lunak-lunak, yang cair sebenarnya bisa. Apabila semua itu masih kurang optimal, kita penambahan dengan makanan cair. Nah, ini juga kita rekomendasikan karena pada anak-anak yang tidak optimal dengan oral nutrition supplement ini bisa memenuhi kebutuhan nutrisi anak. Diberikan sedikit-sedikit tapi sering, ini bisa mengoptimalkan kebutuhan kalori anak tadi. Slide. Nah, sekarang beberapa tips menu saat Anda sulit makan ini karena hal-hal yang di lapangan yang paling sering kita hadapi adalah gimana anak sulit makan pada saat-saat menjalani kemoterapi maupun radiasi. Slide. Nah, ini salah satu contoh kalau Ibu Bapak, salah satu ide aja ini. Jadi gimana sih anak-anak biar sekali makan ini udah dapat semuanya nih, bisa kalori, bisa protein, bisa sayuran nih, vitamin mineral, jadi bisa dibikin nugget. Tadi itu ada nugget tempe ya, usulnya bagus sekali. Karena hampir semua anak-anak ini kan setiap hari bisa makan nugget, bukan yang kita beli tapi kita bikin sendiri nih. Bisa ada jagungnya, ada sayurnya, kemudian ada sup. Nah, ini sebenarnya ide-ide untuk bagaimana Bapak Ibu bisa mengoptimalkan makanan pada anak-anak yang sedang mengalami kesulitan makanan. Slide. Nah, ini juga nih. Ini ada protein, kemudian ada sayurnya, brokoli dengan omelet dengan brokoli, kemudian orak-arik. Nah, ini ada baksonya, ada telurnya, ada sayurnya. Nah, ini bisa sebenarnya bisa modifikasi ini sebagai ide-ide aja untuk Ibu. Sekarang banyak bisa buka di mana saja, contoh-contoh menu banyak sekali yang untuk meningkatkan asupannya. Jadi bukan hanya yang penting makan nasi. Nah, itu yang kita tidak harapkan. Slide. Nah, ini salah satu contoh, ternyata tidak serumit itu ya Bu Ibu, beli kemudian digiling, digulung-gulung, digoreng, udah jadi. Nah, itu nanti Bu bareng-bareng dengan putra-putrinya. Nah, itu bisa menambah nafsu makan, apalagi dia yang bikin, dia yang nanti akan mencicipi. Jadi dengan siasat-siasat yang seperti itu, ini salah satunya untuk meningkatkan asupan makan. Slide. Nah, ini juga nih. Tadi kalau makanannya ini yang snacknya bisa lumpur bayam, bisa itu cake-nya wortel, bisa muffinnya pakai brokoli. Jadi ini bisa ada proteinnya, ada sayurnya, ada karbohidratnya ada di sini. Slide. Nah, ini juga nih yang menarik, nih puding juga, snacknya bisa puding bukan dari pewarna nih, dari buah naga, kemudian sebelahnya juga dari pepaya, jadi menarik sebenarnya ini kan enggak susah bikinnya bareng-bareng putra-putrinya. Slide. Nah, ini resepnya bisa dilihat nanti, bisa dicari di mana-mana, jadi sebenarnya tidak terlalu susah, tapi anak-anak nanti diikut sertakan untuk meningkatkan asupan dan keceriaan untuk makan bersama-sama. Slide. Nah, ini juga selain itu bisa juga bikin milkshake tadi itu. Jadi bukan hanya jus aja nih, tambah yogurt, tambah susu. Jadilah seperti ini. Slide. Nah, sekarang bagaimana pemantauan gizi anak untuk pasien kanker dan survivor? Tetap kita pantau berat badan, tinggi badan, kemudian cek kurva pertumbuhan. Biasanya kalau ada ke posyandu bisa, ke rumah sakit juga bisa, akan ditimbang berat badannya seperti apa. Nah, ini tetap kita perhatikan, baik itu setelah anak selesai dalam pengobatan. Slide. Nah, ini kenapa pemantauan gizi penting, ini salah satu dari jurnal bahwa bukan hanya yang malnutrisi, tetapi juga yang obes, yang gemuk, karena anak-anak biasanya juga
ada yang bukan hanya yang gizi buruk, tetapi yang gemuk juga harus tetap dipantau, biar nanti kelak di kemudian hari kita hindari dari penyakit-penyakit seperti kardiovaskuler dan penyakit-penyakit yang lain yang dari risikonya karena kegemukan. Slide. Nah, hasil penentuan status gizi ini nanti kalau gizi baik kita tetap melanjutkan pola gizi seimbang, kalau kurang buruk atau lebih bisa ke dokter anaknya atau dokter gizi untuk pengaturan gizi sesuai dengan kondisi pasien. Slide. Nah, saya kira demikian sedikit paparan saya tentang bagaimana nutrisi. Mungkin nanti kita bisa berbagi dengan Bapak Ibu semua yang tentunya sudah banyak mengalami nih susahnya pada anak-anak yang sedang menjalani terapi untuk memberikan makannya. Demikian Pak Bram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.